Saat ini, wanita tua itu berkata kepada Marshall lagi, "Marshall, tolong hubungi Duncan untuk melihat apa yang dia lakukan sekarang. Jika waktu dan tenaganya memungkinkan, tolong ajak dia untuk datang ke Jakarta bersama kita. Saat ini kecuali Gemma, aku hanya percaya dia di luar keluargaku, dan dia telah menjadi detektif selama bertahun-tahun. Tidak ada yang harus lebih baik dalam menemukan orang selain dia. Jika dia bisa pergi bersama kita, dia seharusnya bisa lebih banyak membantu kita." "Tidak masalah," kata Marshall segera, "aku akan meneleponnya sebentar untuk melihat apakah dia punya waktu." Wanita tua itu mendesak, "Aku harus menunggu sebentar. Telepon sekarang. Jika Duncan ada di Amerika Serikat dan waktunya tepat, kamu bisa mengirim pesawat untuk menjemputnya, dan kita akan pergi bersama di malam hari." "Oke." Marshall segera mengeluarkan ponselnya, berjalan ke jendela, dan menelepon Duncan. Beberapa waktu lalu, Duncan pernah berada di Suriah. Misinya adalah untuk mencari tahu di mana tentara mati lainnya dari sarang prajurit ditempatkan. Setelah itu, Black Mamba memasuki masa tidak aktif, dan petunjuk perusahaan pengapalan untuk sementara terputus, jadi Tama memberi Duncan liburan dan memintanya kembali ke Amerika Serikat untuk menemani istri dan putrinya. Saat ini, Duncan baru saja kembali ke Houston selama 2 hari. Ketika dia menerima telepon dari Marshall, dia baru saja menekan tombol jawab ketika mendengar Marshall bertanya, "Duncan, apakah kamu di Amerika Serikat sekarang?" "Saya di Houston." Saat dia berbicara, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Marshall, Anda sudah lama tidak menghubungiku, mengapa Anda tiba-tiba menelepon hari ini? Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Marshall juga tidak memiliki tanda tinta. Dia langsung ke intinya, "Duncan, Ibu berencana pergi ke Jakarta untuk menemukan petunjuk tentang keponakanku lagi. Dia ingin memintamu untuk pergi bersamanya. Lagi pula, tidak ada yang lebih baik dalam menemukan orang selain kamu. Apakah nyaman untuk ikut kali ini?" Duncan merasa sedikit khawatir ketika mendengar ini. Bukannya dia tidak mau pergi ke Jakarta, alasan utamanya adalah dia sudah mengetahui identitas Tama, dan dia juga tahu bahwa Tama, yang dicari oleh keluarga Polen, tinggal di Jakarta. Namun, selama Tama tidak menganggukkan kepalanya, dia tidak boleh mengungkapkan identitasnya. Oleh karena itu, jika dia pergi ke Jakarta bersama keluarga Polen, dia harus berpura-pura membantu keluarga Polen untuk menemukan keberadaan Tama. Dia tidak tahan memikirkan keinginan kedua orang tua itu untuk menemukan cucu mereka. Marshall melihat bahwa Duncan tidak menjawab untuk waktu yang lama, jadi dia berkata, "Tidak apa-apa, jika itu tidak nyaman untukmu, jangan mempersulit dirimu sendiri." "Tidak," Duncan buru-buru berkata, "saya sudah pensiun sekarang, bagaimana mungkin merepotkan? Beritahu saya jam berapa Anda ingin pergi, dan saya akan bersiap." Marshall berkata, "Ibu berniat meninggalkan New York malam ini. Jika kau tidak memiliki masalah, aku akan mengirim pesawat ke Houston untuk menjemputmu." "Baik." Duncan langsung setuju, dan berkata, "Tolong koordinasikan pesawat dan beritahu saya waktu keberangkatan dari Houston. Saya hanya akan mengepak beberapa pakaian dan pergi ke bandara." Marshall berkata dengan rasa terima kasih, "Terima kasih banyak, Pak Tua, aku akan mengatur pesawat, aku akan memberitahumu segera setelah pesawat tiba di Houston." "Baik." Setelah menutup telepon, Duncan berpikir sejenak dan memutuskan untuk melaporkan situasinya terlebih dahulu kepada Tama. Di satu sisi, Tama adalah penyelamatnya, di sisi lain, dia juga menyelamatkan seluruh keluarga Polen. Dalam hal ini, dia harus memberitahu Tama situasinya. Jika Tama benar-benar tidak ingin bertemu dengan keluarga Polen, dia bisa melakukan persiapan terlebih dahulu. Segera, dia menelepon Tama. Saat itu sudah malam di Jakarta,
dan keluarga Tama sedang menonton TV di ruang tamu di lantai 1. Melihat panggilan Dunchan, Tama datang ke halaman sebelum menekan tombol jawab. Di ujung lain telepon, Dunchan berkata, "Tuan Renza, pamanmu memintaku untuk pergi ke Jakarta bersamanya dan kakek nenekmu. Tujuannya adalah untuk menemukan petunjuk yang berhubungan denganmu, dan kita akan berangkat malam ini. Saya telah berjanji kepadanya, saya ingin tahu apakah Anda memiliki instruksi?" Mendengar penuturan Dunchan, Tama tidak terkejut. Lagi pula, ketika dia pergi ke Cempaka Villa bersama Bram beberapa hari yang lalu, dia tahu bahwa keluarga neneknya akan segera berangkat ke Jakarta. Jadi, dia berkata kepada Dunchan, "Kamu bisa membantu mereka menyelidiki secara normal. Aku akan menangani petunjuk dari Jakarta, tapi kamu harus memberitahuku sebelumnya dan memberitahuku dari mana kamu harus memulai." Dunchan berkata, "Saya kira itu tidak lebih dari mulai dari sekolah tempat Anda belajar di awal, tempat orang tua Anda meninggal, dan rumah tempat tinggal orang tua Anda sebelumnya. Tentu saja, semua panti asuhan di Jakarta juga menjadi prioritas utama. Saya tidak perlu mengingatkan Anda tentang ini. Paman dan yang lainnya sudah memilah petunjuknya." Tama bersenandung, dan berkata, "Aku akan mengurus ini. Jika ada hal lain, beritahu aku sebelumnya." Dunchan berkata, "Tidak masalah." Segera, Tama mengatakan kepadanya, "Ngomong-ngomong, ketika kakek nenekku tiba, mereka harus memastikan bahwa mereka tinggal di villa di tengah Cempaka Villa, dan cobalah untuk menunda waktu agar mereka bisa tinggal lebih lama. Sentral Cempaka Villa memiliki susunan dan pil peremajaan yang ditinggalkan oleh Tama. Pelepasan obat akan berlangsung setidaknya sebulan. Jika kedua orang tua itu tinggal di dalamnya lebih lama, kondisi fisik mereka akan meningkat pesat." Dunchan tidak tahu kenapa, tapi dia tetap berkata tanpa ragu, "Oke, Tuan Renza, saya akan memperhatikan." Setelah selesai berbicara, Dunchan bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan Renza, apakah Anda benar-benar tidak akan bertemu dengan mereka?" Tama berkata ringan, "Kita hanya menghancurkan puncak gunung es sarang prajurit, dan siapa yang tahu berapa banyak mata-mata sarang prajurit yang ditanam di sekitar kakek nenekku. Jika aku mengenali mereka, masalah ini tidak boleh disembunyikan dari Black Mamba. Keuntungan gelapku akan hilang, dan kemampuanku sendiri terbatas, dan aku mungkin tidak bisa melindungi orang-orang di sekitarku, atau kakek nenekku. Jadi lebih baik tidak saling mengenal untuk saat ini." Dunchan menghela nafas, "Anda benar. Keluarga Polen benar-benar tidak bisa menyingkirkan semua bahaya yang tersembunyi saat ini." Tama mendesah diam-diam dan berkata, "Lakukan saja apa yang kukatakan untuk saat ini." "Baik, Tuan Renza." Setelah menutup telepon, Tama segera menelepon Devano, dan begitu panggilan dilakukan, dia berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, "Tuan Devano, beritahu semua orang di Jakarta yang tahu bahwa aku adalah tuan muda dari keluarga Renza. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak boleh menyebutkan statusku di depan orang luar manapun." Nada Devano serius, dan dia berkata dengan tegas, "Oke Tuan Muda, saya akan melakukannya sekarang." Setelah itu, Tama menelepon Ayu lagi. Setelah panggilan tersambung, Ayu berkata dengan hormat di ujung telepon yang lain, "Halo, Tuan Renza. Tama mengulangi hal yang sama di sini, jangan berikan informasi apapun tentangku." Sore waktu setempat di Amerika Serikat, Dunchan mengemasi beberapa pakaian dan perbekalan sederhana dan berangkat dari Houston ke New York dengan jet bisnis Gulfstream yang dikirim oleh sebuah keluarga. Marshall sudah mengatur pesawat untuk lepas landas dari New York pada malam hari dan pergi ke Jakarta. Setelah Dunchan mendarat di New York, dia bisa langsung pindah ke pesawat penumpang besar keluarga Polen. Kali ini, meski hanya Nicholas, istrinya, dan putra tertua Marshall yang akan pergi ke Jakarta bersama, mereka ditemani oleh banyak pembantu rumah tangga,
asisten, pelayan, dan hampir 100 pengawal terlatih. Karena itu, yang diatur Marshall kali ini adalah jet pribadi yang dikonversi dari Boeing 748. Pesawat besar berbadan lebar ini terbagi menjadi lantai atas dan bawah di bagian hidung. Ada ruang tamu kecil dan 2 kamar tidur di lantai atas. Di bawah kamar tidur, terdapat lebih dari 100 kursi standar kelas bisnis dan toilet untuk kru shift. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.